Hai guys, welcome back to my YouTube channel Tupang Office. Apa kabar guys? Begitu sangat lama sekali, hampir setahunan ya Tupang nggak muncul bikin vlog lagi karena banyak sekali kesibukan yang harus dilakukan selain ngamen. Terus nanti juga kalau ada kesibukan yang lainnya yang ya bikin video klip aku sendiri atau bikin yang lainnya, dan juga kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan waktu itu sebenarnya memang aku bikin video vlog itu adalah rencananya pengennya itu adalah aku yang nge-vlog, terus ada temen aku yang bikinin, yang ngeditin gitu. Tapi ternyata ketika aku udah jalan, si temen aku tuh nggak sampai tangannya, atau istilahnya dia tuh nggak sempet juga. Akhirnya ya sudah ke pending, dan ini tepat di hari ini tanggalnya adalah tanggal 18 Maret 2020 saya kembali lagi muncul buat kalian semuanya dengan tema baru, karena memang kebetulan belakangan ini aku tuh sering banget mendapatkan hal-hal yang gimana ya, yang kadang nggak di luar nalar gitu loh. Dan kali ini kebetulan saya juga ngajakin, ini adalah adik saya, berikut juga musuh saya yang sering saya juga ngobrol-ngobrol sama dia, yang sering berantem sama dia. Dia juga sering jalan sama saya, dan kemarin itu kita sempat jalan bareng dari suatu tempat ke tempat tersebut dengan cerita yang sangat wow banget ya. So, ladies and gentlemen, agak so Inggris ya, kita panggil bersama-sama, inilah dia Felacu. Hai semua. Felacu ya, tanpa R ataupun K gitu. Ya, silahkan dikenalkan dulu ya. Halo semuanya, aku salah satu partner MC terklop ya, terlove dari Mas Tupang. Kita sering pergi bareng lah intinya. Dan kenalin, nama saya Felacu, tanpa R, tanpa K. Kenapa sih harus namanya Felacu? Gitu. Karena waktu itu ada orang yang suka sama aku. Terus itu ada nggak gila. Paling cuman sawanan gitu. Ada yang suka, terus dia tuh kayak bikin nama gamesnya dia, tambahinnya Vela, terus Cu itu artinya Velanya aku gitu. Gitu contohnya Tupang Cu. Ya, Tupang Cu, sayang Cu gitu sayang kan. Cu, kamu Cu punya Acu. Akhirnya nama itu booming, terus aku juga pakai di Instagramku, tapi kita nggak pernah jadian guys. Oh gitu, jadi cukup meninggalkan nama. Iya, cukup meninggalkan nama, dan makasih banget yang ngasih nama. Jadi nama itu tuh kayak hak paten milik Felacu. Udah didaftarin? Belum. Ya didaftarin di mana lah gitu. Iya, daftarin di daftar nama Bonbin lah ya. Oke, Cu. Ini kita mau ngobrol nih ya. Kita kemarin kan sempet pas hari itu, aku masih ingat banget tanggalnya, tanggal 27 Februari 2020. Pas aku kebetulan ada job di Purworejo. Nah, kebetulan si Vela ini dia adalah kuliah di Solo. Yep. Nah, jadi karena Purworejo itu kalau dari Jawa Timur, ritmenya atau jalannya tuh dari Trenggalek, Ponorogo, Wonogiri, Sukoharjo, terus Solo, terus Jogja, terus Kulon Progo, terus Purworejo. Jadi kita melewati 8 kabupaten, dan kalau seandainya aku jalan sendiri tuh kayaknya krik-krik banget. Dan akhirnya aku sore itu ngechat dia, dan aku paksa dia untuk nemenin aku ke Jogja dengan persyaratannya aku harus jemput di Solo. Waktu itu sebenarnya kamu ada banyak kerjaan nggak sih? Waktu itu sebenarnya aku juga lagi mau istirahat, bener-bener istirahat dari kerjaan. Jadi nggak ngambil event di tanggal-tanggal itu, karena aku lagi capek banget masuk Pang kebetulan. Waktu itu jadi capek, terus ya flu juga. Kenapa? Kamu mau ikut aku? Enggak, emang nggak ada kerjaan aja kan. Kalau ikut dia makan gratis, apa gratis, jalan-jalan. Tahu, baru tahu loh sekarang.
Oh gitu. Habis itu ya udahlah, daripada gabut kan Sabtu Minggu, aku nggak pernah Sabtu Minggu di Solo gitu. Selalu Sabtu Minggu tuh pasti ngambil job. Tapi kebetulan ya malam itu nggak tahu waktunya, mungkin sudah ditakdirkan Tuhan kita akan bertemu melakukan sebuah perjalanan. Nah, yang perjalanan yang sangat aneh banget. Karena tuh gini guys, kita tuh jalan, aku nyampe di Solo itu kalau nggak salah jam 11-an ya, 11 malam. Terus aku udah ngeluh sama dia, Fer, kayaknya aku lapar deh gitu. Cuman dia ngomong, yaudah deh kita makan di Jogja aja, kayaknya banyak sekali kuliner. Kalau Jogja kan kuliner banyak tuh. Betul. Yang malam. Betul. Gitu. Nah kita sampailah di Jogja. Nggak ada masalah tuh, makan endes-endes, kita masih story-storyan gitu. Nah, dari rumah makan tersebut kita makan gudeg waktu itu, yaitu di rumah makan apa sih? Gudeg Nyonya kayak Pratama atau apa? Iya, itulah. Kita makan, habis itu kita mau meluncur ke Purworejo itu. Ya karena aku tuh kadang juga kalau perjalanan, kalau siang menuju malam kan kadang juga suka beda tuh jalan. Betul. Kita suka pangling gitu kan. Betul. Akhirnya coba kamu buka map gitu. Ya. Aku juga buka map juga. Kita dua-duanya buka map. Nah, cuman dia pakai Waze, aku pakai kebalik. Aku pakai Google Map, kamu pakai Waze. Suka gitu ya. Iya. Kebalik. Jadi kita berbeda aplikasi gitu. Yang penting pokoknya beda aplikasi dan kita jalan. Nah, aturannya ini yang paling ini. Aturannya tuh kalau seandainya kita mau jalan dari Jogja, langsung aja tuh kalau mau ke Purworejo itu cukup ke Kulon Progo langsung ke Purworejo, dan itu tuh jalannya tuh juga jalan yang rame. Betul. Nah, kita mulai kita tuh ngobrolin ngobrolin sono sini nggak jelas ya. Dan setelah perjalanan hampir 20 menit kita baru kok ini jalannya aneh ya. Iya. Sepi banget. Sepi binge. Nggak ada kendaraan sama sekali. Which is satu pun nggak ada. Terus yang bikin heran lagi, kayak kita melewati tikungan, itu lagi. Nah, ini yang paling ini. Aku tuh masih ingat karena sebelumnya 1 bulan sebelumnya aku juga sempat ngejob di Kulon Progo kan. Itu pun juga jalannya rame. Nah, ini kenapa jalannya tuh kok naik. Bahkan aku tuh kan bawa mobil yang mobilnya tuh manual. Jadi aku tuh masukkan gigi 2 aja itu nggak kuat naiknya gitu loh. Akhirnya sampai ke gigi 1 yang sampai mobil, dan itu nggak ada kendaraan sama sekali. Dan mulailah kita nyampe itu jam-jam sudah mulai jam 1-an ya. Di tempat itu kayaknya di kanan kiri cuman hutan, jalan juga tebing seperti itu. Betul. Dan pertama kali aku ngelihat, lo lihatnya apa? Jadi aku cerita dulu ya. Waktu itu kan memang jalannya itu kalau di Google Map itu ada 3 track, yang atas, tengah, sama bawah gitu kan. Bawah tuh kayaknya laut pantai gitulah, nggak tahu, aku nggak paham. Terus karena deket banget sama pantai itu yang track bawah. Tapi pada saat Mas Tupang bilang yang kita lewat jalan ini yang Kulon Progo, ya udah sama kan, tracknya sama, yang paling cepet yang kita ambil gitu. Ternyata kita masuk ke jalan yang gunung-gunung, padahal jalan tercepat memang selalu Kulon Progo ya kan. Habis itu sebenarnya jalannya nggak sepinya karena nggak ada orang sama sekali di jam-jam segitu, sama sekali, bahkan nggak ada kendaraan. Cuman kalau penduduk yang rumah-rumah tuh banyak, tapi memang kan jam segitu udah pada tidur sepi gitu loh. Ya kan. Terus habis itu kita udah mulai deg-degan dan keringetan. Sebenarnya kita juga sempat nontonin video-video lucu untuk membuat kita agak-agak sans gitu. Kita nonton film India gitu-gitulah pokoknya. Tapi karena udah jalannya naik-naik ya kan, itu tuh kayak ya tahu kan kalau kita di pegunungan pasti sinyal juga susah. Jadi agak buffering gitu lah, mati nyala. Pas ketika udah naik agak-agag sedikit menuju puncak itu adalah pertama kali aku lihat, aku ngelihatnya adalah sesosok cuy. Mohon maaf nih. Kita syutingnya di rumah nih. Kebetulan rumah aku juga agak bagaimana nih. Tapi kita nyeritain yang lainnya ya. Jadi aku ngelihatnya adalah sesosok Mbah Putri gitu, nenek-nenek. Dia pakai jarik warna merah di bawah, terus
pakai apa ya, kutu baru itu kayak Kayak kebaya. kebaya Jawa yang kain. Terus abis itu dia menggendong tenggok, tau gak sih tenggok itu ya? Kayak bakul jamu gitu loh. Ya, di belakang gitu. Kalau aku ngelihatnya aku nggak lihat posisi kepalanya. Cuman aku melihat adalah yang dipegang itu adalah kepalanya yang berbentuk selingkaran api. Gitu. Aku ngelihatnya gitu. Kalau kamu? Kalau Vela kan kebetulan karena itu udah malam, jadi Vela tuh sempat copot softland. Nih Kamu kebetulan nggak aku pakai aku jadi minus 3,5 kan. Ini FYI aja ya buat semuanya guys. Jadi aku minus, aku ganti pakai kacamata. Which is kacamata tuh kalau dalam keadaan gelap banget tuh ya masih agak-agak nggak kelihatan gitu loh. Tapi aku beneran ngeliat, Mas itu ada orang jalan. Aku bilang gitu kan. Mas Tupang masih diem aja nih ambil nyetir kan. Tapi yang aku tahu, aku memang nggak ngeliat sama sekali kepalanya karena mungkin kalau rambut kan gelap nggak kelihatan. Tapi aku lihat dia kayak bawa obor di tangannya gitu. Tapi apa ciri-ciri yang Mas Tupang bilang dia pakai kain bawahnya itu yang kain apa batik jarik itu, terus dia bawa kayak gendongan jamu, bajunya pun kebayanya merah, itu aku masih hafal banget. Dan di sebelahnya kalau aku sih ngiranya itu obor karena ya memang mataku kan nggak sejernih itu. Terus ada orang kok Mas jam segini ngapain ya, aku bercanda gitu kan, ngapain ya ibu-ibu, maksudnya nenek-nenek jam segini tuh ngapain gitu. Terus diem deh gitu Mas Tupang, Ya, diem karena deh. aku udah ngerasa agak merinding ya. Bener. Karena memang kebetulan belakangan beberapa bulan terakhir tuh kalau seandainya aku agak-agak sedikit gampang ngelihat hal-hal yang kayak gitu-gitu. Dan kebetulan aku logikanya nih ya, itu tuh tengah hutan, terus ada nenek-nenek. Kalau seandainya mau ke pasar itu jauh loh. Nggak ada. Jangkauannya. Kayaknya kita pasarnya. lewat pasar pun nggak sama Enggak. sekali. Terus kalau seandainya ke rumah penduduk juga enggak. Itu di tengah-tengah hutan gitu. Betul. Ya udah, kita doa. Ya udah deh. Aku mencoba untuk menenangkan si mbak-mbak rewel ini. Ya, udah tenang aja, itu paling orang ke pasar gitu. Duduk, udah seret, kita naik turun gunung. Kok kayaknya kita semakin ke menuju ke gunung, cuman agak pesisir gitu kan. Betul. Dan kita akhirnya agak melipir nih. Jadi tuh ada pertigaan yang aku ngebacanya kalau seandainya ke kiri gitu ada tulisannya Parangtritis. Come on. Cuy, Parangtritis cuy, malam-malam cuy, ngapain kita cuy, ya kan? Terus kalau seandainya ke sini ada Purworejo. Nah, gitu. Nah, di situ tuh mendadak aku tuh kayak langsung, kadang kan kalau seandainya orang kalau ngelihat barang-barang kayak gitu kan suka nggak punya tenaga, suka ya gitulah rasanya ya kan. Ngikut aja gitu. Tiba-tiba si mobil itu mendadak juga susah dikendalikan dan mati di pertigaan itu. Jadi pertigaan itu agak naik gitu loh ya kan. Iya. Terus apa ya bahasa Inggrisnya, nyengkleng? Stop, diem, berhenti, tiba-tiba mesinnya mati. Mati. Gitu. Dan Bener-bener mati ya guys. Dan ada jubah yang sudah lecek banget. Itu posisinya ada di sebelah kanan gitu. Aku udah ngasih tahu sama dia, Dek, gimana sih? Dek, nunduk, kalau dia bilangnya bahasa Jawa, Dek, dingkluk gitu kan. Aku yang mana orangnya semakin pengen tahu ya semakin Nggak usah penasaran dilihat. gitu. Pokoknya Dia jangan bilang lihat. jangan lihat, coba dulu gitu kan. Tapi dingkluk gitu. Terus aku nunduk gini, tapi aku tetap stay penasaran kan, ada apa sih terakhir aku gini. Terus aku diam, dia diam, mobil nyala, maju. Ya kesalahannya Mas Tupang adalah pintu mobil selalu nggak pernah dikunci dan aku sebel banget ya kan. Enggak, memang mobilku tuh nggak otomatis. Iya, dia jadi harus dipencet gitu. Iya, makanya Mas Tupang tuh kalau mau jalan tuh harusnya dikunci dulu Mas. Terus karena mobil berhenti itu dia kayak kebingungan kan Mas Tupang gitu. Kita karena juga, kan mobil aku kebetulan dia nggak pakai kunci gini kan, ditombol nih ya. Terus kalau saya ditombol tuh harus diinjek apa namanya, koplingnya, gasnya. Nah itu aku sempat pencet berkali-kali kan saking gugupnya kali ya, dan berdoalah apa kadarnya gitu. Betul. Berdoa dan
tapi sok tenang, sok Sok- cool, sok- stay sok cool. Gue cool. cowok coy, ngajak cewek cuy, harus yang sok-sokan gini. Terus habis itu Mas Tupang juga sempat kayak buka jendela gitu. So, aku kayak, ngapain Mas? Udah tutup aja nggak apa-apa dek. Kita kan mau lihat ke belakang. Enggak tutup. Aku udah separno itu guys. Terus habis itu lihatlah si kakak cantiknya itu. Iya. Jadi dan aromanya juga nggak enak banget. Terus jadi karena ini pertigaan ini bentuknya gini, nggak pertigaan gini loh ya, agak begini gitu. Jadi gini loh menyimpang gini. Nah kita harus naik dulu buat kesini karena kita udah terlanjur ke sana nih ceritanya. Kebablasan. Dan kita harus kebablasan dan kita harus putar balik gitu cuy. Dan kita harus melewati 2 kali di situ, ketemu sama mbak-mbaknya dan kita ya berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing gitu ya. Gue cuman astagfirullah, sok-sokan aja, gue sok-sokan yang fighting kuat gitu ya. Fighting. Aku sampai gini, Mas yakin Mas lewat situ mending muter. Aku sampai yang bener-bener Parno, nggak Ya, apa-apa deh. Jadi kan dia kalau- puter balik, ya udah kita kayak high lagi gitu. Kan kebayang kalau misalnya kita lurus ke sini kan kita ke Parangtritis. Iya. Hello. Lebih parah sih lebih kayak parah. Witches gitu Terus kan. apalagi aku juga pagi, aku jam 6 tuh harus standby di alun-alun Purworejo. Dan itu kan udah jam segitu tuh. Jadi mau nggak mau harus puter balik. Dan kita harus ketemu lagi sama mbaknya itu. Cuman mbaknya itu stay aja di situ. Cenah. Nggak kemana-mana, nggak terbang, nggak Nggak apa, cuman posisinya di atas gitu loh. Ya. Dan itu Oke. kelihatan banget kainnya, Mm-mm. lusuhnya, Mm-mm. sobek-sobeknya. Karena aku udah ngeliatnya cuma sebatas, karena dia tinggi banget gitu kan. Nggak pengen Jadi, lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim nggak mau. Oh. Iya, jangan Ya udah, abis itu kita ngelewatin yang kedua kalinya karena kita mau ke arah Purworejo. Serut, udah deh, kita jalan lagi deh. Oke udah, kita mencoba cooling down lagi. Cooling Kita down. nonton film lagi, nonton acara-acara gitu, walaupun sering buffering gitu. No. Terus aku baru ngeh lagi satu kali. Oke aku diem aja. Satu kali aku ngeliat ada kantor polisi ini. Lewat lagi, loh kantor polisi lagi, kan nggak mungkin. Ini muter terus. Dan ketiga kalinya aku baru ngomong sama dia, Dek kayaknya ini kita hanya muter-muter di sini-sini aja deh. Dan nggak mungkin juga kalau saya naik gunung itu kita memutar kan harus lama tuh. Dan kita harus muter di tempat yang sama gitu, Betul. jalannya yang sama. Dan akhirnya kita berdoa, ketemu lagi si nenek yang tadi. Ya, cuman jalannya dia jalan ke sini gitu loh. Berlawanan arah. Berlawanan Kalau tadi arah. tuh kayak kita searah gitu jalannya. Kalau itu kita kesini dia berlawan gitu. Dan pakaian jarinya Sama. cuman dia nggak bawa obornya tadi. Ya. Dan Udah. tetap nggak ada. Itunya gitu. Dan aku baru melihat karena aku ngelihatnya itu jelas banget di sebelah kanan aku kan, di seberang gini kan, berlawanan arah. Dan tuh jalannya cepet banget guys. Gitu. Tuh. Udah deh, kita makin parno. Udah ini udah nggak baik nih posisinya. Dan sempet juga aku pas lagi jalan itu kita ketemu sama mbaknya lagi. Ya. Dan aku sempat storyin. Nanti aku selipin deh videonya ya, karena masih ke save pastinya ya. Betul. Jadi ketemu lagi sama mbaknya itu, dan terakhir kita berdoa yang benar-benar berdoa banget. Ya Allah, aku tuh pengen sampai ke lokasi dan kita nggak mau ganggu. Dan akhir kata kita bisa dong keluar dari hutan itu. Betul. Dan ternyata kita cuma muter-muter hanya di Kulon Progo cuy. Dan Jadi kalau misalnya di map dan beberapa pengalaman orang, kalau lewat situ pun harusnya cuma makan waktu 45 menit, paling lama 1 jam. Kita tuh sampai bener-bener 1,5 jam ya Kak Tup. Jadi kita tuh mau subuh, itu tuh baru sampai yang namanya alun-alun Purworejo. Dan itu merindingnya sampai alun-alun guys. Jadi ya entahlah kita masih diikutin atau memang gimana gitu ya. gimana gitu. Tapi memang Vela udah punya apa ya, sixth sense, atau memang cukup ngerasa aja, atau memang sudah sering lihat-lihat yang gitu-gitu? Kalau aku lihat pertama kali
di seumur hidupku itu di diklat sama teman-teman makrab gitu, organisasi kampus itu sekali, dan itu udah nggak pernah lihat lagi. Tapi kalau misalnya aku ngerasain oh di sini ada, ya udah gitu, aku tahu karena dulu aku pertama kali namanya kesurupan. Aku pernah pertama kali kesurupan itu sama kakekku sendiri dari Medan. Dan kalau kesurupan kita kan ya orangnya kan yang nyurupin kita kan, ngomongnya apanya, dan aku nggak bisa bahasa Medan sama sekali, paling ya cuman bujur terima kasih, artinya udah itu doang gitu. Dan kamu lancar? Aku lancar pada saat itu, jadi orang tua aku tahu kalau aku ini memang dijaga. Kalau misalnya orang tua aku marahin aku terlalu banget nih, pasti nih kakekku marah gitu loh, yang dari Medan ini, si Bulang namanya, Bulang panggilannya. Bulang itu kakek? Bulang tuh kakek kandung. Jadi aku selama hidup ini sebelum dirasuki sama kakekku itu aku nggak pernah tahu yang ngerasain, lihat tuh belum pernah. Terus SMP kelas 3 barulah kesurupan itu, ngerasain, tapi aku nggak tahu bentuknya, nggak bisa lihat wujudnya. Tapi kalau tahu ya udah tahu gitu, tapi nggak bisa prediksi ini baik apa enggak gitu, nggak bisa. Tapi yang kalau lihat memang waktu kuliah pertama kali itu sih, dan itu juga semua teman-teman pada lihat, nggak hanya aku gitu. Sampai aku, jadi kita lagi kumpul gitu kan, ada jendela di sana. Jadi aku gitu, Mas itu orang apa sih ya, aku bilang gitu kan. Terus temanku udah jangan dilihat gitu. Ya udah, itu pertama kali. Kedua kalinya sama Stupa. Gitu. Dan ini cuman sharing aja sih, kita nggak ada maksud tujuan yang lainnya. Cuman memang belakangan ini aku juga agak sering lihat-lihat kayak gitu-gituan. Ya percaya, sebenarnya aku juga dulu nggak percaya ya, tapi karena belakangan juga sering ngerasain, sering lihat, sering merasakan sesuatu gitu. Jadi akhirnya ya seperti ini gitu. Dan buat teman-teman yang pernah ngerasain posisinya kayak kita, dan solusinya seperti apa, tanggapannya seperti apa, nanti bisa komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, jangan sampai lupa untuk support kita, dan like, comment, dan juga subscribe. Jangan sampai lupa juga di share apakah benar yang pernah kita lakukan. Jadi perjalanan dari Jogja menuju ke Purworejo itu sebenarnya aturannya tuh berapa jam kalau kita naik mobil, apalagi malam hari. Mungkin kalau misalnya teman-teman juga ada yang pernah ngalamin kayak kita lebih dulu atau baru-baru ini, bolehlah share juga di komen ya kan. Dan saya juga nanti akan ajak sama teman-teman yang lainnya tentang pengalamannya di dunia agak-agak gitu deh ya. Oke. Thank you banget buat Vela sudah sampai di sini, karena channelnya ada channel yang sangat kaya sekali. Sekalinya bikin konten, saya diajak konten seperti ini. Ya Allah. Jadi karena konten ini adalah konten terkaya, silahkan habis ini makan, minum, masak sendiri. Iya. Ya. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tupang dan Vela. Tetap di Tupang Official. Pintar. Tupang Official. Bye bye.